Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik pada jenjang SMP atau MTS. Sebagai dasar dalam perancangan pembelajaran pendidikan agama Islam, materi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi pembelajaran. Pernahkah kita bertanya, mengapa peserta didik SMP sering merasa bosan, sulit fokus, atau kurang termotivasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Apakah cara mengajar guru sudah sesuai dengan kondisi psikologisnya dan perkembangan mereka? Nah, melalui materi ini, kita akan mendiskusikan bagaimana sih pemahaman psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik pada usia SMP atau MTS dapat menjadi dasar dalam merancang pembelajaran PAI yang efektif dan bermakna. Selanjutnya, yang pertama yaitu profil peserta didik SMP atau MTS. Peserta didik SMP atau MTS berada pada rentang usia 12 hingga 15 tahun, yang termasuk dalam masa remaja awal. Pada fase ini, peserta didik mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi fisik, kognitif, sosial emosional, moral, maupun spiritual. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik perkembangan ini agar pembelajaran PAI dapat dirancang secara tepat. Yang pertama, dari aspek fisik. Peserta didik SMP mulai memasuki masa pubertas. Terjadi perubahan suara, tinggi badan, dan bentuk tubuh. Kondisi ini sering mempengaruhi kepercayaan diri dan kestabilan emosi. Dalam pembelajaran PAI, guru perlu bersikap empatik dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Selanjutnya, dari aspek kognitif. Secara kognitif, peserta didik SMP berada pada tahap operasional formal. Mereka sudah mampu berpikir logis, abstrak, dan kritis. Peserta didik mulai bertanya tentang alasan, tujuan, dan makna suatu materi. Hal ini menjadi peluang bagi guru PAI untuk mengajak siswa berdiskusi dan berpikir reflektif terhadap nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, perkembangan sosial dan emosional. Dalam aspek sosial dan emosional, peserta didik sangat dipengaruhi oleh teman sebaya dan mulai mencari jati diri. Emosi mereka masih cenderung labil, sehingga mudah bosan dan jika pembelajaran monoton. Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu dirancang menarik dan melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya, yang keempat yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral, peserta didik mulai memahami nilai benar dan salah, serta membentuk prinsip moral berdasarkan lingkungan dan ajaran agama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perkembangan spiritual. Sementara itu, perkembangan spiritual mulai tumbuh, namun masih membutuhkan bimbingan. Ibadah sering dilakukan karena kebiasaan, sehingga peran guru PAI sangat penting dalam menanamkan kesadaran beragama. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori belajar yang relevan. Teori belajar yang relevan untuk peserta didik SMP adalah teori konstruktivistik. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tapi aktif mencari dan memahami makna pembelajaran. Selanjutnya, alasan teori ini sesuai untuk SMP, karena peserta didik sudah mampu berpikir kritis dan senang berdiskusi. Dalam pembelajaran PAI, siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai agama lebih mudah dipahami dan diamalkan. Selanjutnya, analisis faktor perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan islami. Kesehatan dan kematangan mempengaruhi kesiapan belajar. Lingkungan membentuk perilaku, sedangkan iman, ibadah, dan akhlak menjadi dasar pembentukan karakter dalam pembelajaran PAI. Nah, dalam analisis faktor perkembangan peserta didik,
ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal seperti genetik, kesehatan, dan kematangan sangat mempengaruhi kesiapan belajar peserta didik. Peserta didik yang sehat secara fisik dan emosional akan lebih mudah menerima pembelajaran PAI dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media. Lingkungan keluarga yang religius serta sekolah yang kondusif akan mendukung pembentukan akhlak dan karakter Islami peserta didik. Sebaliknya, pengaruh negatif lingkungan dapat menghambat perkembangan sikap religius siswa. Yang ketiga, faktor Islami seperti iman, ibadah, dan akhlak menjadi landasan utama dalam pembelajaran PAI. Peserta didik yang terbiasa menjalankan ibadah dan berakhlak baik akan lebih mudah memahami serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, solusi pembelajaran PAI. Apa sih solusi pembelajaran PAI itu? Jadi, solusi pembelajaran PAI di SMP dapat dilakukan dengan menerapkan metode diskusi, problem-based learning, dan cooperative learning. Metode ini melatih peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, serta aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pengelolaan kelas dan peran guru. Guru PAI perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman, komunikatif, dan menghargai perbedaan. Selain itu, guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan. Sikap dan perilaku guru akan menjadi contoh langsung bagi peserta didiknya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu refleksi sebagai calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, tentunya banyak sekali tantangan psikologis yang mungkin dihadapi, seperti perbedaan karakter siswa, rendahnya motivasi belajar, serta pengaruh media sosial. Solusi yang dapat dilakukan adalah memahami karakter peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan menjadi teladan dalam akhlak. Demikian itulah penjelasan dari saya mengenai psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik SMP dan MTS sebagai dasar perancangan pembelajaran PAI. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di next video.